Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema amalan yang paling mudah adalah zikrullah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis yang kau takdirkan terjadi ini. Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkau yang kuasa memberi hidayah kepada kami, Engkau yang kuasa menerima amal-amal ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Duhai Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar hadirin? Kita melanjutkan kajian sebelumnya. Amalan yang paling dicintai Allah, tidak ada tandingannya, adalah zikrullah. Siapa di antara yang hadir ini yang paling disukai Allah, yang paling banyak diingat Allah, banyak disebut-sebut oleh Allah namanya? Siapa di antara yang hadir ini? Adalah orang yang paling banyak zikrullah. Jadi amalan yang paling ringan, paling mudah, tidak ada uzurnya, tidak terbatas adalah zikrullah. Fadzkuruni adzkurukum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Tidak ada yang lebih hebat di antara manusia kecuali orang yang paling banyak diingat Allah, disebut oleh Allah, dan itu kuncinya adalah zikrullah. Kali ini kita akan membaca beberapa hadis Rasulullah tentang beberapa keutamaan yang akan diberikan oleh Allah kalau kita zikrullah. Jadi sekali lagi, siapa nih yang paling terhormat di antara yang ada di sini? Silakan ukur saja zikirnya kepada Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, Rasulullah SAW memberikan beberapa contoh zikir pagi dan petang. Kalau Imam Hasan Al-Banna mengumpulkannya dalam sebuah tulisan yang disebut Al-Maksurat, yaitu doa-doa yang maksur dari Rasulullah. Kalau dibaca pagi dan sore, itu dampaknya luar biasa. Kalau ada di antara bapak ibu merasa, kenapa siang saya banyak urusan, banyak masalah, kenapa malam hari juga jadi banyak masalah? Nah, boleh jadi kita tidak membaca zikir-zikir penolak masalah. Bisa dipahami hadirin? Karena zikir-zikir yang dibacakan pagi dan petang itu sudah mengandung janji Allah yang kalau kita baca kita akan dilindungi. Contoh zikirnya ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna
dari kejahatan makhluknya. Kalau dibaca 3 kali ba'da subuh, itu sampai kita menjelang, sampai asar, kita akan dijaga. Semua makhluk yang akan berbuat jahat kepada kita, Allah sudah tahu. Dan semua makhluk yang akan melakukan perbuatan buruk kepada kita, tidak bisa terjadi tanpa izin Allah. Kalau kita berlindung, janji Allah kita akan dilindungi. Contoh lain, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah, alladzi, bismillahilladzi la yadurru, tidak bisa membawa mudarat sesuatu di bumi, ma'asmi fis syai'un fil ardi wala fis sama, sesuatu yang ada di bumi maupun di langit, wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini pun dijamin. Kalau kita berlindung kepada Allah, siapa yang bisa mencelakakan kita? Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak ada. Walau bergabung jin dan manusia, tidak bisa menjatuhkan sehelai rambut pun tanpa izin penguasa segala-galanya. Siapa? Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka kalau ingin hari-harinya dijaga Allah, malamnya dijaga Allah, jangan lepaskan wirid ba'da subuh dan ba'da asar. Jadi salah satu yang menyebabkan siang jadi ribet, malam hari bertengkar, banyak masalah, banyak keruwetan malam hari, nah itu pasti sorenya tuh kurang zikir. Semua yang akan terjadi Allah sudah tahu. Dan Allah sudah menyediakan doa-doa yang bisa mendatangkan perlindungan Allah. Jadi salah sendiri kalau kita menjadi babak belur pada siang dan malam karena kita tidak menggunakan apa yang sudah Allah sediakan. Zikir pagi dan petang. Malas ya, ada aja urusan tuh. Padahal kita punya banyak backing, tidak ngepek. Kita punya uang, tidak ngepek. Kita punya relasi, pejabat, aparat, gak bisa menghalangi. Kalau Allah takdirkan kita kena musibah, kena. Yang bisa menjadi penolak bala, la yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak bala selain doa. Satu itu, silahkan cek apakah zikir pagi dan petang suka dibaca? Tidak. Kita beres sholat subuh kebanyakan lihat HP. Seakan-akan ada urusan penting. Yang penting itu kita dijaga Allah, dimudahkan Allah, dilindungi Allah. Kalau Allah bikin mudah, mudah. Kalau Allah jaga, selamat. Dan itu disiapkan wirid-wiridnya. Beli bukunya, kitab doanya, Al-Ma'surat atau zikir-zikir yang maksur yang dicontohkan Rasul. Tidak bisa lengkap semua, minimal sebagian. Jangan sampai tidak ada perlindungan sama sekali. Itu seperti mau perang, baju besinya, tamengnya tidak dibawa, senjatanya tidak dibawa, pelurunya tidak dibawa. Ya sudah, bonyok saja. Kenapa mikir? Ngerasa ya, ribet. Kita akan mengarungi masalah siang malam karena kita tidak berlindung kepada penguasa kejadian. Siapa yang menguasai kejadian? Kalau Allah mudahkan urusan jadi mudah tidak? Berat ringannya sebuah urusan tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah mudahkan, mudah itu hadirin. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah tutup jalannya, gak bisa apa-apa. Kalau Allah tutup rezeki kita, tidak ada yang bisa membuka. Kalau Allah lancarkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yushibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menghendaki kebaikan, wa iyuridka bi khairin, untuk kepadamu kebaikan, tidak ada yang bisa menghalangi, mencegah, tidak ada. Lancar saja ketemu.
dan Allah berikan kepada siapa hamba yang dikehendakinya, dan dialah Allah Ghafurur Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Silahkan diingat baik-baik. Kenapa ada yang suka berantem malam hari, ada yang kecongkelan rumahnya, kebongkaran? Pasti nggak berlindung kepada Allah. Allah tahu semua begal, semua garong, semua rapat-rapat pencoleng. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Siap mengamalkannya hadirin? Kalau tidak mau tidak apa-apa, rasakan aja sendiri bonyoknya ya. Mikir. Nggak lama itu zikirnya hadirin, tapi zikirnya yang berisi. Kan ada zikir begini, astagfirullah, 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 alhamdulillah. Tapi kalau begini beda, atau begini lama dia, tapi kalau begini cepat. Kenapa kepada Allah begitu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau nanti waktunya banyak kebuang untuk zikir. Lah memang kita diciptakan buat zikir. Nanti saya nggak sempat kerja. Kerja itu jadi mudah, susah, tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau sholatnya bagus, zikirnya bagus, jualan mudah bagi Allah. Yang beli nggak usah pakai nawar, tinggal dibalikin. Nego yang tadinya ruwet tinggal dibikin mudah. Tidak ada yang susah kalau Allah bikin mudah. Kalau kita benar ibadahnya ke Allah, yang lain-lain dimudahkan oleh Allah. Emang bisnis itu karena jagoan? Tidak sama sekali. Bisnis itu lancar karena Allah aja bikin lancar. Emang kalau orang beli barang kita, kalau kita pedagang, itu karena kita jagoan, nego? Enggak, karena Allah mau ngasih rezeki aja ke kita. Halo? Emang jodoh datang gara-gara centil? Enggak, yang centil juga tetep enggak. Kalau enggak dijodohin oleh Allah. Nih udah pinjem jaket, mau apel. Ternyata jaketnya itu jaket kakaknya. Jadi gagal total ya. Udahlah, hidup mah sing yakin Allah yang menguasai kejadian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. 2. Ini bagi yang tidak punya pembantu cocok nih, atau yang jadi pembantu ya. Jadi yang suka capek, ini zikirnya nih. Ada yang suka capek, kan ada yang capek sekali ya, ngurus keluarga capek. Ini dalilnya Imam Tirmizi, hadis Hasan. Jadi suatu saat terdengar Rasulullah memiliki hamba sahaya. Lalu Siti Fatimah datang dan meminta supaya diberi pembantu karena ngurus numbuk gandum dan sebagainya ini, ngurus anak ini lelah, capek. Lalu Rasulullah SAW malam itu datang, ada Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Siti Fatimah yang sudah di tempat tidur. Ketika akan bangun sudah duduk. Lalu Rasulullah bersabda, ini terjemahnya ya, maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari yang kalian minta? Apabila kalian berbaring hendak tidur, bacalah takbir 34 kali, tasbih 30 kali, 33 kali, tahmid 33 kali. Sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Sejak malam itu Ali menuturkan, aku tidak pernah meninggalkan wirid yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, para ulama memberikan pendapatnya tentang hadis ini. Jadi, kalau orang sebelum tidur membaca zikir ini, takbir berapa kali? 34, tasbih 33, satu lagi apa? Tahmid, alhamdulillah 33. Dengan baik, itu besoknya dengan izin Allah yang menguasai setiap tubuh, itu tubuh akan diberi kekuatan, tidak dibuat lelah.
Mungkin ada kelelahan fisik secara manusiawi, tetapi tidak lelah batinnya, tidak lelah pikirannya. Karena tidak mungkin kita tidak lelah ya, kita bukan Robocop. Kan ada yang lelah fisik tapi hatinya tidak lelah. Ada yang badannya tidak lelah tapi hatinya lelah. Mana? Milih mending yang mana? Mending zikir ya. Ayo coba, tidak semua orang kuat zikir ini sebelum tidur. Serius ini paten sekali bagi orang yang ingin bangunnya segar, tahajudnya segar, kemudian semangat harinya segar, memiliki gairah untuk berbuat kebaikan, ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus kerjaan. Malamnya coba zikir ini. Tapi ya seperti yang disampaikan tadi, jangan aduh sebenarnya jadi yang dipikir itu 34-nya, bukan zikirnya. Ada yang pakai kontak. Janganlah. Allah memperhatikan zikir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil tafakuri Allah yang maha besar, penguasa langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba tes nanti sebelum tidur. Yang bagus, Allah tahu kita zikir atau tidak. Allah tahu juga zikir kita basa-basi, gara-gara si A jadi kepaksa zikir ya. Beres, ditilep ya. Coba. Bagi yang banyak takut-takut, tambahlah ayat kursi sebelum tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sing enak, karena yang menggenggam tidur kita adalah Allah. Kita tidur kayak mayat, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Dikencingin kecoa juga nggak tahu. Ada maling tidak tahu, ada robohan tidak tahu, Allah tahu apa yang akan terjadi. Mau lebih mantap lagi tidurnya? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Coba baca. Tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh. Aman itu. Jin juga tidak bisa ganggu. Dibaca seluruhnya, jangan judulnya aja. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada juga yang baca tapi dia malas mengusapkannya. Ada yang akal-akalan, dia masuk ke sarung. Masalahnya Allah memperhatikan apa yang kita lakukan. Kita tuh serius tidak? Siapa yang bisa membuat tidur kita benar-benar tidur yang berkualitas? Hanya Allah. Mau makan obat tidur juga? Saya tuh suka susah tidur. Bagi yang susah tidur, mau gampang tidur, jangan lihat jam, jangan mikirin tidak bisa tidur. Terserah Allah mau dibikin tidur atau tidak, yang penting kita berdoa dan zikir. Gak apa-apa, ya Allah, Engkau maha tahu kalau saya tidak tidur. Gak usah ngomong gitu ya, di hati aja. Ya Allah, Engkau maha tahu kalau saya tidak bisa tidur, tensi naik, bete, badan sakit-sakit, semua pun terjadi dengan izin-Mu. Saya pasrahkan diri ini kepadamu seluruhnya, karena Engkau yang menggenggam diri ini. Yang penting saya amalkan sunnah Nabi-Mu, zikir, tiupkan ke tangan dan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak usah mikirin tidur atau tidak. Tidak usah memikirkan jam berapa sekarang. Gak perlu pikir mah, zikir aja. Tiba-tiba hayya 'alas shalah, duhur ada.
Udah diamalkan belum? Gimana kalau malam-malam ada hantu? Udah pernah lihat hantu belum? Belum. Ya udah. Bagaimana saudara tahu dia hantu sedang saudara belum lihat? Katanya gardeng suka ada yang nyerelek. Suruh aja sekalian ngunci pintu. Ya. Katanya di kamar mandi suka ada yang kecuplak. Ya suruh gosek WC ya. Takut, tinggal baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacalah itu. Yang bagus, saya berlindung kepada Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang dirajam, dilempar pakai panah api. Takut ya. Setan tahu kita lagi doa. Allah tahu kita lagi doa. Tapi doanya yang pun jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya tetap takut sama dia. Yakin aja. Jin, setan, semuanya. Tapi nanti ada arwah gentayangan. Tidak ada. Gentayangan gimana? Kalau itu arwahnya bikin dosa, ya lagi babak belur di alam barzah. Boro-boro gentayangan. Lepas dari azab aja nggak bisa. Dah, nggak usah banyak ngarang, zikir aja. Setuju? Kalau tidur, sunnahnya dimatikan lampunya. Nanti kalau gelap gimana? Ya nggak kelihatan berarti kan? Yang nakut-nakutin aneh. Udahlah, pasrah aja lah. Nggak akan disia-siakan Allah. Semua makhluk itu ciptaan Allah. Semua makhluk takluk dalam kekuasaan Allah. Tidak bisa memberi mudarat tanpa izin Allah. Ini tidur. Coba nanti amalkan. Coba. Setan pasti tidak mau kita mengamalkannya. Ada aja. Apakah lihat HP lah, dengar musik lah, mau apa? Siapa tahu malam itu kita mati. Kalau kita zikir sampai tertidur, mudah-mudahan sepanjang tidur dianggap zikir. Kalaupun meninggal lagi tidur, mudah-mudahan meninggalnya seperti meninggal zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu tidak usah menggerakkan bibir ya. Kalau yang lain pakai gerak, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak kan? Sudah dimudahkan oleh Allah, dirancang oleh yang maha merancang. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Nah itu tidak bisa ngedadak. Wah mau mati nih, nggak bisa. Allah maha tahu kita sering zikir atau tidak. Nanti hadiahnya adalah ketika meninggal. Masih ingat burung beo yang meninggal? Masih ingat tidak? Masih? Nah coba diingat-ingat ya. Sudah? Nah, ceritakan. Ini mengulang sedikit ya. Ada kiai menangis karena burung beonya mati. Kenapa? Burung beo ini selalu berzikir subhanallah walhamdulillah. Gak mirip-mirip amat sih ya. Saya jadi mirip begini, saya jadi beo. Allahu Akbar. Santri sedih lihat kiainya sedih. Yai udah akan kami belikan beo lagi, nanti dilatih supaya bisa lagi zikir terus. Kata kiainya, bukan itu yang membuat saya sedih nak. Ini beo pagi siang malam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, selalu menyebut nama Allah. Tapi pas mati digigit kucing, nggak satu pun menyebut nama Allah. Itu yang bikin kiai menangis. Takut pada waktu wafat nggak bisa nyebut nama Allah. Mikir, tadinya mau beli beo ya. Ayo amalkan. Sudah habis belum waktunya? Satu lagi mau. Gini ya rekan-rekan, kalau ikut pengajian itu syarat pertamanya
niatkan ikut majelis taklim tuh benar-benar nyari keriduan Allah. Tidak harus selalu orang lain tahu kita lagi ngaji ya. Bukan tidak boleh, ada yang baru datang langsung posting, ini pengajian Agim, tuh si Agimnya tuh. Jangan gitu-gitu amat lah hadirin. Kenapa harus selalu, kalau niatnya ngajak, niatnya memotivasi orang boleh, tapi kalau niatnya hanya sekedar pamer, kita nanti kehilangan pahala. Tuhan kita itu Allah, bukan followers. Apalagi followersnya kan baru 2, mau apa sekali dipaksakan ya. Maaf ya, nggak usah dihapus Bu ya. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku." Jadi beliau sudah dapat ilmu banyak tentang syariat Islam. Maka beritahukan kepadaku suatu amalan yang bisa aku pegang selalu. Nah, para ulama yang saya dapatkan ilmunya, ini kenapa ada sahabat yang berkata begini, ini saya udah banyak dapat ilmu syariat Islam, beri saya satu amalan. Supaya apa? Apa nih maunya? Supaya dikurangi perintahnya, supaya udah kamu kurangin sholatnya karena kamu udah capek mikirin itu. Bukan, menurut sebagian ulama dari ilmu yang saya dapatkan, beliau ini merasa ingin mengamalkan ilmu yang banyak itu, tapi suka terhalang oleh malas, oleh lalai. Tahu tahajud tapi berat tahajud, tahu baca Quran tapi malas baca Quran, tahu ke masjid itu utama tapi malas melangkah ke masjid. Minta nih diberi amalan supaya bisa semangat mengamalkan ilmu yang ada. Ini cocok dengan kita, betul tidak? Mau tahu amalannya? Nanti tidak diamalkan lagi kan? Oh jangan suudon ya. Senjata makan tuan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala la yazalul lisanuka ratban min dzikrillah." La yazalul lisanuka, jangan berhenti lisan ini dari menyebut nama Allah. Hendaklah lisan ini selalu basah menyebut nama Allah. Ternyata ini yang membuat kita syariatnya ditolong oleh Allah, bisa mudah dan semangat beramal. Jangan berhenti menyebut nama Allah. Jadi bergerak lisan ini ya. Kalau sholat, ada yang sholat naon eta tidak sah hadirin. Ada tuh yang sholatnya diam, senyum lagi, nggak nyambung pasti. Harus ada gerakan bibir. Bagaimana wanita berhalangan? Nah, kalau membaca Quran, tilawah Quran, bergerak bibirnya. Tapi kalau hanya melihat, itu melihat. Yang saya dapatkan ilmunya begitu. Doa, baca. Sholat, sebutkan. Tidak boleh Fatihah dalam hati tidak baca Quran itu. Harus. Nah, termasuk zikir sesudah sholat. Gak kaji. Subhanallah, tapi di hati. Bisa tidak dijaharkan kalau tidak ada kewajiban untuk menjaharkan. Karena ada juga zikir yang di hati bisa, tetapi tidak semua orang hatinya bisa langsung berzikir. Sehingga mulailah sekarang biasakan lisan ini zikrullah. Yang paling aman memang tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau wajah ini kelihatannya harus ditambah. Apa coba zikir yang cocok dengan wajah kita? Ini begini nih, acungkan tangan yang tidak punya dosa. Bapak tidak punya dosa? Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ada yang acung, yang sedang bertahan. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Ada yang gak ngacung, kenapa? Karena saya banyak sekali dosa.
Jadi zikir apa nih yang cocok nih untuk yang berlumur dosa model kita? Istighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Kalau kita zikir istighfar yang banyak, ini cemas, galau itu dihilangkan oleh Allah. Wa min kulli daikin makhrajan, ada jalan keluar aja, nggak tahu gimana, ada aja jalannya. Kontrakan udah hampir habis, ada. Buat anak bayaran, ada aja, walaupun nggak kepikir dan nggak kelihatan. Karena janji yang ketiga bagi yang melazimkan istighfar, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ayo mau tahu supaya lebih mudah istighfar, lebih mudah zikir? Ada berapa tingkatan lisan ini? 4. Yang dibolehkan dalam Islam 2, yang 2 tidak boleh. Jadi ini bunyinya itu ada 4 tingkatannya penggunaan lisan ini. Yang benar adalah man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Jadi cuma 2 ini wilayahnya. Bicara baik itu apa? Zikrullah. Bicara baik itu apa? Zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran, itu bicara baik. Kalau kita tidak bisa melakukannya, maka yang baik selanjutnya adalah diam. Nah, di bawah itu ada 2 lagi, yaitu bicara sia-sia dan bicara maksiat. Nah, kalau bicara sia-sia dan bicara maksiat, setiap perkataan kita pasti didengar oleh Allah, pasti. Wa huwa sami'ul alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Dan setiap perkataan kita bakal balik ke kita sendiri. Dari mana dalilnya? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita ngomong baik, maka perkataan itu untuk kita baik. Dan jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu untuk dirimu sendiri. Monyet lu, maaf ya, bukan yang ini. Kita nyebut monyet menyakiti tidak? Kata siapa? Kita kan lagi nyebut ke monyet ya. Jarang ngobrol dengan monyet lu ya kan. Sepatah kata yang kita ucapkan, orang lain mendengar atau tidak, Allah mendengarkan? Jawab. Tercatat tidak? Ada balasannya tidak? Ke siapa itu balasannya? Tidak ada yang lepas, sepatah kata pun juga. Itu H dan M nempel. Ada yang khotib Jumat pernah ceramah begini, di mana ya perempuan yang cewek nakal itu? Tuh, nyebut tuh. Kemudian laki-laki itu ke sana, lalu berbuat dosa dengan perempuan itu. Mereka punya dosa. Yang nyebut tuh kebagian tidak? Kebagian. Udah gitu disebarkan oleh si tadi orang laki-laki yang kurang iman tadi, sehingga orang-orang pada tahu tiap yang berbuat maksiat dia dapat dosanya gara-gara tuh. Demikianlah hadirin, karena ceramahnya tentang diam, saya rasa cukup sajalah. Saya kadang-kadang sadar ini perkataan sedang diperhatikan, didengar Allah dan dicatat. Kadang-kadang lupa. Para waliullah itu selalu sadar. Jadi bicaranya itu dipikir, dirasa-rasakan, diyakini Allah lah yang akan membalasnya. Hadirin, mau mudah berzikir? Jauhi perkataan maksiat, kurangi sekuat tenaga perkataan sia-sia.
diam lebih baik. Kalau diam nggak usah gitu. Ngomong aja, pulang ke rumah teh sing haruleng. Apa Pak? Jangan ngebodor gitu. Gara-gara dengar ceramah ini jadi ngegerem. Atuh tinggal ngomong lapar. Mau kemana? Jangan main-main. Bicara normal. Tapi kalau sudah maksiat, stop. Seperti apa bicara maksiat? Mengolok-olok, mencela. Itu dalilnya ada Al-Hujurat ayat 11, 12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hei orang yang beriman, jangan mengolok-ngolok, mengejek satu kaum karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang ngejeknya. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Wahai perempuan, nisa, jangan mengejek wanita lain karena boleh jadi yang diejek, diolok-olok itu lebih baik dari yang ngejek. Ini larangan Quran. Itu perkataan maksiat. Kemudian apa? Wala talmizu bil alqab wala tanabazu. Ulangi. Ya nisa, wala nisa min nisa'in kunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling mencela, jangan panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Pet bun, pendek buntet, itu menghina ya. Endut itu juga. Kalau memang dia tidak rela, gibah. Jangan berburuk sangka. Berburuk sangka itu disebut akdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Kenapa disebut sedusta-dusta perkataan? Karena kalau orang dusta tahu dia lagi ngebohong. Tapi orang berburuk sangka bicara, dia bicaranya salah tapi tidak merasa bersalah. Kalaupun benar tidak ada pahalanya, kalau salah pasti dosanya. Udah, jangan suka berburuk sangka. Makanya suka disampaikan, coba kunci bahagia ada berapa? Diam kan? Berarti Bapak ini tawadu ya. Sudah tahu tapi diam. Walaupun hati kecil saya menduga belum tahu nih, tapi nggak boleh. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Wala tajassasu, jangan mencari-cari aib, jangan ngorek-ngorek, jangan memata-matai, jangan ingin tahu kekurangan, kesalahan, kejelekan orang kalau bukan haknya untuk tahu. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, jangan bergibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhiki maitan fakaritumu, sukakah engkau memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? Ini penting hadirin, karena kita banyak yang menganggap gibah itu bukan dosa besar. Dosa itu seperti pemakan daging mayat manusia, kanibal. Susah zikirnya. Astagfirullah ibu, saya akan cerita tentang obrolan teman-teman tetangga saya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu pasti basa-basi. Ini rahasia diantara kita ya bu, demi Allah ya bu, astagfirullah. Gitu. Kalau orang takut, ibu jangan ngomong-ngomong sama dia ya, sebab saya udah janji gak akan ngomong sama siapa-siapa. Janji ya bu, demi Allah ya, demi. Aduh, itu nyebut nama Allah tapi tidak ada Allah di hatinya. Mau jadi ahli zikir? Saum bicara maksiat, saum bicara sia-sia. Tahan. Jangan mudah celetak-celetuk. Jangan segala dikomentari. Ini gitu si peang. Jangan segala ditanyakan. Kamu tuh udah mandi belum? Mau apa? Nanya itu, mau ngemandiin. Hari itu motor udah lunas belum? Mau apa? Ini tas ibu baru 5 juta. Mau apa? Ini
Pinjem atau nyicil? Mau apa? Ibu berat badan berapa kok kelihatan lebih mantep gini? Mau apa? Mau apa segala ditanya. Lebih baik tidak tahu apa yang tidak ada manfaatnya kita tahu. Aman, sedikit tahu untuk yang tidak manfaat lebih aman. Kalau mau tahu, tahu yang manfaat. Gak usah segala nyelidiki. Kalau misalkan ada yang buang angin di sini ya, diam saja. Urusannya sudah selesai, benar? Tidak usah. Mau apa nyari? Urusannya udah beres. Nggak bisa dipulangin, benar? Ini serius hadirin. Kan ada yang suka nyari-nyari. Nyari kemana? Udah merata. Terus ngikut, kamu ya? Apa kamu? Jadi berantem. Udahlah. Bagaimana kalau ada yang buang angin? Bagaimana? Berbaik sangka. Pasti sudah ditahan. Tapi tak tertahankan. Mungkin beliau enter win. Sudahlah. Lebih baik menyelinap begitu daripada meledak, benar tidak? Lebih baik tidak tahu, karena kalau kita tahu siapa yang buang angin, kita jadi sudon. Oh, si eta. Ya, nanti berkesan tiap ketemu tanya. Oh, jangan dekat si hitut. Nah, dosa. Ini serius nih. Makin tahu kejelekan, kekurangan, kesalahan itu jadi beban karena kita mudah menilai jelek seseorang. Ini ada ibu-ibu tidak? Kan? Ibu jangan suka buka HP suami. Tahu kenapa? Kenapa? Karena ibu tidak tahu passwordnya. Kalaupun tahu boleh dibuka. Coba yang suka ngebuka HP suami, hatinya jadi bahagia atau jadi galau? Makanya ya, kalau sudah baca urusan jadi beres atau nambah? Makanya jangan. Nih saran saya ya Bu, lebih baik ibu tidak tahu dosa kesalahan suami, tapi suami jadi benar, daripada ibu tahu, ibu jadi stres, suami tetap tidak benar. Dan ibu nggak akan bisa memperbaiki suami, enggak. Yang bisa memperbaiki adalah Allah. Ibu patuh aja ke Allah. Ya Allah, sebetulnya saya sudah curiga ini HP ngegoler begini. Oh, saya tahan. Mendingan tidak tahu tapi jadi baik daripada tahu tambah tidak baik. Betul? Tidak usah ngungkit-ngungkit yang lalu. Bapak, gak usah nanya sama istri dulu punya pacaran gak waktu SMA. Mau apa ngobrolin zaman SMA? Ini penyakit jadi masalah. Udah, jangan ngungkit-ngungkit yang sudah lalu. Yang lalu sudah. Kalau ingat yang alihkan, siapa tahu sudah bersih di sisi Allah. Hanya kita aja yang ingat dosanya. Siapa tahu istri sudah tobat dan sudah dihapus oleh Allah, tidak dituntut di akhirat, tapi kita nginget-nginget, jadi masalah. Jangan suka ngobrolin apa yang akan membuat kotor hati. Makanya tidak usah segala diceritakan. Mas, tadi saya ketemu mantan loh. Mantan apa? Cari penyakit, cicing, diam. Serius nih, mau tidur tuh bisa jadi sumber petaka kalau ngobrolnya sembarangan. Nah, mau tidur mending ngobrolin apa? Ngobrol karunia Allah. Aduh, hari ini alhamdulillah Bu, nikmat dari Allah. Rezeki dimudahkan, kita bisa pulang selamat, anak-anak, itu lebih disukai Allah daripada ngobrolkan tetangga, ngobrolkan masalah, apalagi mau tidur ngobrolkan perampokan, atau jadi nggak tidur. Mending ngobrolkan perlindungan Allah, kasih sayang Allah, pemberian Allah, betul?
Nah, kurangi saum lah. Kurangi saum. Astagfirullah. Saum bicara. Siap? Yang untung memang yang bakatnya tidak banyak omong. Ada tuh ya. Emang itu mah disuruh ngomong juga diam. Tapi yang berat ini yang tipe-tipe saya ini. Yang memang dari kecil katanya ya. Saya rada lupa waktu kecil. Bunyi terus mulutnya. Untung oleh Allah diberi hidayah. Jadi bunyinya semoga yang baik. Tidak mudah ini. Apalagi yang punya naluri bodor, itu bisa segala dibodorin itu hadir. Yang lucu-lucu tuh. Tahanlah kalau mau banyak zikir. Karena mulut ini lebih dekat kepada zikir kalau dia bisa nahan dari sia-sia dan maksiat. Tapi kalau masih bunyi terus, susah. Kalau kita jarang zikir, jadinya malas ibadahnya. Makanya sudahlah, banyak zikir. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang baik. Kalau tadi hadiahnya buku, ada hadiah buku lagi enggak? Hadiah apa ini? Tapi saya lagi nggak pengen ditanya malam ini. Nah, ini yang celai begini. Tenang. Nah, itu perkataan membuat beliau tertekan ya kan. Terima kasih Raden. Izin tolong tidak usah banyak bicara ya. Nggak begitu tulisannya, ini saya aja menasehati diri sendiri. Ini apa coba tebak? Yang bisa nebak dikasih parfum, ya udah buat parfum. Aduh, kasih ini tuh anaknya tidur punten Pak. Ini apa coba? Yang ini yang di pojok. Apa dek? Sabun? Ya, saudara salah nebak ya. Harus ganjil. Nah, yang ini nih. Apa nih? Hei Pak. Dok, yang mana? Apa mau? Nah, ini ujian buat teman-teman. Kok nggak makasih? Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, bebas. Kata saya juga, nggak gampang. Bapak kasihan kelewatan Pak, ini Pak buat apa lagi Pak? Tuh, apa? Ini parfum nih Pak. Alhamdulillah. Jangan iri dengki hadirin. Ingat kan udah dapat ilmunya bukan? Kalau orang lain dapat rezeki, apa yang kita lakukan? Apa? Doakan supaya barokah. Karena yang ngasih rezeki hakikatnya siapa? Allah. Nggak boleh. Si eta. Nah, mana yang ngomong gitu? Nggak boleh. Kalau saudara ingin bagaimana? Pulang kali itu. Kalau saudara ingin doa, ya Allah, saya mohon kepadamu, lalu pegang saku, ada nggak uangnya gitu ya. Kalau nggak ada, nasib, nggak boleh begitu. Aduh, ini sejujurnya tadi asar ngebagikan buku. Saya senang, tapi menderita di sini karena tidak semua kebagian. Jadi bikin kotor hati. Jadi rencananya dibagi aja, tapi baru rencana ada. Jadinya ngelihat ke sini terus, bukan ke saya. Simpen ini ya. Insya Allah, mudah-mudahan nanti semuanya kebagian dengan berbagai jalan yang hati-hati milih kata-kata hadirin. Tuh berkeringat, ciri-ciri tegang. Lain kali jangan gini, stres saya nih. Mau yang enaknya aja. Biasanya berapa ini jamaah yang hadir? 200, ya sudah siapkan 200 ya, gitu aja. Ke depan mah insya Allah begitu ya. Tapi yang kecil-kecil gitu. Astaga.
Astagfirullah, astagfirullah. Padahal nggak usah ngomong kayak gitu. Ini saya ampun ya Allah. Ini teh bakat yang ditahan. Astagfirullahaladzim. Rasulullah SAW pernah dalam satu ceramah sampai 100 kali mohon ampun. Padahal tidak ada yang kepleset lidahnya. Ini saya 1 jam bicara, udah berapa puluh mungkin ratus kata yang bisa jadi dosa. Harusnya istighfarnya lebih banyak. Maaf ya hadirin, inginnya bicaranya bisa jadi contoh yang baik, tapi ada juga saya rasakan contoh yang kurang baik dari sikap dan ucapan ini. Mudah-mudahan teman-teman memaafkan dan mendoakan supaya saya diampuni Allah dan jangan ditiru. Gitu.